Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Potongan-potongan kecil anugerah. Saudaraku, tentu semua orang Kristen setuju kalau saya berkata anugerah terbesar dari Allah bagi orang percaya adalah keselamatan yang akhirnya berbuahkan hidup kekal. Jadi, keselamatan dan hidup kekal itu dua hal yang tidak sama. Kalau kita mengingat rancangan Allah dalam menciptakan manusia, serta pengertian daripada dosa, maka keselamatan adalah proses dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Sedangkan hidup kekal adalah hidup berkualitas yang dihasilkan karena seseorang telah dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dan hidup kekal atau hidup berkualitas itu sudah bisa dialami sejak orang percaya ada di bumi ini sampai di kekekalan nanti. Jadi, keselamatan dan hidup kekal itu berbeda, tapi memiliki hubungan sebab akibat. Sebab seseorang mengalami keselamatan, akibatnya ia beroleh hidup yang kekal. Makanya dikatakan keselamatan merupakan anugerah terbesar, sebab keselamatan itu memiliki buah, yaitu hidup yang kekal. Keselamatan itu sendiri dimulai dari usaha Allah untuk menyelamatkan semua manusia berdosa dengan memberikan putra tunggalnya untuk menggantikan hukuman dosa yang seharusnya dialami manusia. Seperti dituliskan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau keselamatan merupakan anugerah terbesar, maka pasti ada atau pasti tersedia anugerah-anugerah lain yang tidak sebesar keselamatan. Terkait hal ini, maksud saya anugerah-anugerah yang tidak sebesar keselamatan, saya gunakan istilah potongan-potongan kecil anugerah. Anugerah atau yang sering juga disebut kasih karunia adalah kuasa Allah yang menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus agar orang percaya dapat melayani Tuhan dan melakukan kehendak Bapa. Dengan kata lain, anugerah atau kasih karunia merupakan kemurahan Allah yang memberikan kesempatan kepada orang berdosa untuk bertobat, percaya kepada Yesus, dan diselamatkan. Lalu, apa hubungan potongan-potongan kecil anugerah dengan keselamatan dan hidup yang kekal? Saudara, potongan-potongan kecil anugerah merupakan tangga keselamatan yang harus ditapai atau dijalani agar orang percaya bisa beroleh hidup yang kekal.
Pertanyaannya, apa saja contoh potongan-potongan kecil anugerah yang harus kita kumpulkan? Atau tangga keselamatan yang harus kita tapai? Tentu ada banyak, saudara. Di antaranya kita bisa memeriksa pengalaman Yusuf yang dituliskan dalam Kejadian 40 sampai Kejadian 42. Saudara bisa baca sendiri. Yang pertama, potongan kecil anugerah yang namanya pengampunan. Kita itu diberi anugerah, artinya kesempatan untuk mengampuni. Kita lakukan atau tidak? Kalau kita lakukan, berarti kita sedang mengumpulkan satu potongan kecil anugerah, atau kita sedang menapai satu anak tangga keselamatan. Yusuf kita tahu mengambil kesempatan ini, di mana ia mengampuni saudara-saudaranya ketika ia bertemu di Mesir. Waktu itu ia menjadi penguasa. Yang kedua, potongan kecil anugerah yang namanya kekudusan. Kudus artinya tidak melakukan yang najis. Kudus artinya hidup dalam kesucian. Di sini Yusuf tidak menuruti ajakan Nyonya Potifar. Itu berarti Yusuf sedang mengumpulkan lagi potongan kecil anugerah, sehingga Yusuf sudah menapaki tangga kedua keselamatan. Yang ketiga, potongan kecil anugerah keikhlasan. Yusuf dibuang ke dalam sumur, kita tahu itu. Dijual ke saudagar Ismail. Dilupakan tukang minuman, sehingga tetap berada di penjara. Tetapi Yusuf ikhlas menjalaninya. Alkitab tidak berkata Yusuf kecewa atau marah atau menyalahkan mereka. Yusuf mengumpulkan lagi potongan kecil anugerah, dan itu jadi berkat abadi bagi dia. Yang keempat, potongan kecil anugerah yang namanya kerendahan hati. Ketika Firaun berkata, "Aku mendengar bahwa engkau adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengartikan mimpi." Tetapi Yusuf berkata, "Ya, Baginda, semua itu semata-mata bukan aku yang melakukannya, tetapi Allah yang memberitahukannya kepadaku." Yusuf memiliki satu kerendahan hati. Dan yang kelima, belas kasihan. Yusuf adalah orang yang memperhatikan kepentingan orang lain. Yusuf bisa saja menolong keluarganya yang mengalami kelaparan. Tetapi ia memilih untuk berbelas kasihan. Tidak hanya keluarganya diberi gandum, tetapi juga diberikan bekal untuk perjalanan pulang. Ini luar biasa. Dan tentu masih banyak potongan-potongan kecil anugerah yang bisa kita kumpulkan, atau anak tangga keselamatan yang bisa kita naiki guna beroleh buah keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Tuhan pasti menyediakan potongan-potongan kecil anugerah itu. Tuhan pasti menyediakan kesempatan-kesempatan bagi kita untuk hidup menyenangkan hati Dia, untuk mengumpulkan berkat abadi. Semuanya terserah kita. Kalau kita mau kumpulkan potongan-potongan kecil anugerah, kalau kita mau menaiki anak-anak tangga keselamatan,
saya percaya kita semua akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.